من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله kajian sore setelah asar Subhanaka la ilma lana illa ma oleh 'allamtana Ustadz innaka Bukhari. antal alimul hakim. Amma ba'd. Bapak Ibu sekalian, kaum muslimin dan muslimat, jamaah Masjid Istiqlal yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari sejenak kita sama-sama mengaji syarah Tajul Arus karangan Ibnu Athaillah Sakandari, yang mana sore hari ini kita bahas tentang rezeki. Kita masing-masing punya rezeki yang berbeda-beda. Bisa jadi kita sama, kita kakak beradik, belajar kita sama, orang tua kita sama, tapi rezeki beda. Karena Allah memang sudah tentukan takarannya masing-masing. Nasib kita juga beda. Meskipun kita kakak beradik, apalagi yang orang lain. Masing-masing kita sudah punya rezekinya. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha." Tidaklah ada yang hidup di muka bumi ini kecuali Allah telah siapkan rezekinya. Dan ketika Allah menyiapkan rezeki itu sudah dengan perangkat-perangkatnya, dengan sistemnya. Bahwa Allah menciptakan makhluknya, katakanlah manusia. Manusia Allah berikan hidup di atas bumi ini, dan rezekinya ada di bumi juga. Melalui tumbuh-tumbuhan yang berbuah, buah itu ada yang di dalam bumi, ada yang di atas bumi, di pohon. Itu sudah Allah ciptakan sistemnya. Semua apapun yang Allah ciptakan, itu rezekinya sudah disiapkan. Dan kita disuruh usaha. Kita disuruh usaha untuk bertani, berkebun, berdagang, dan lain-lain, bekerja. Allah sudah ciptakan sistemnya. Kenapa kemudian terjadi perdagangan? Tidak lain karena Allah sudah ciptakan. Kenapa Allah berikan tumbuh-tumbuhan di daerah masing-masing daerah itu berbeda-beda misalnya. Kalau di wilayah Timur Tengah itu ada kurma, buah-buahan yang berbeda dengan di wilayah Asia Tenggara atau di Indonesia. Kita sama-sama di Asia Tenggara, misalnya di Indonesia dengan di Thailand berbeda. Belum lagi di Asia Selatan, di Pakistan, di Afghanistan berbeda. Di Eropa berbeda lagi. Ini tidak lain karena Allah menciptakan sistem supaya manusia itu saling bertukar dari hasil produk, baik itu produk bumi atau yang lain. Dengan adanya pertukaran-pertukaran itulah maka terjadi perdagangan. Maka perdagangan itu juga sistem, buah dari sistem yang Allah ciptakan. Bagaimana Allah bisa meratakan rezeki itu? Bagaimana kita di sini bisa makan kurma? Karena ada pedagang yang membeli dari Arab atau dari wilayah lain bawa ke sini. Bagaimana orang-orang Arab itu bisa makan buah pepaya? Di sana tidak ada.
adanya perdagangan. Dan perdagangan itu awal dari pertanian atau perkebunan. Tidak lain adalah Allah ciptakan sistemnya, ya, disiapkan untuk makhluknya. Itu untuk manusia. Untuk hewan misalnya, Allah sudah ciptakan bagaimana sistem yang berkesinambungan. Misalnya katak dimakan ular, ular dimakan elang, elangnya nanti bisa dimakan, dimangsa oleh binatang buas lain. Sudah Allah ciptakan itu. Kemudian bayangan cicak, cicak itu yang nggak bisa terbang, itu oleh Allah ditakdirkan memakan serangga yang bisa terbang. Ini unik. Bagaimana cicak bisa memangsa laron, bisa bangsa lebah atau sebangsa lebah yang terbang, yang dia bebas kemana-mana, sedangkan cicak merayap di tembok. Tapi ternyata binatang yang dimangsanya itu laron kah, lebah kah, atau binatang terbang itu justru mendekati cicak. Ini tidak mungkin kalau tidak memang disistemkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mungkin? Kalau misalnya laron makan cicak, gampang kan dia terbang, cicaknya di tembok. Tapi semuanya Allah ciptakan demikian untuk keseimbangan kehidupan di dunia ini. Dan di sini Ibnu Athaillah menyarankan kepada kita agar kita jangan syak, agar kita jangan ragu bahwa rezeki itu sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya disuruh untuk berusaha mendapatkan rezeki itu. Usaha, doa, dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala. Dan wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa pada Allah, Allah akan berikan jalan keluar dari segala kesulitan dan akan diberikan rezeki dari arah yang kita tidak sangka-sangka. Jadi Allah SWT sudah ciptakan itu, makanya kita tidak boleh ragu. Dan di sini yaqulu Ibnu Athaillah As-Sakandari, kam fika min kawamin, betapa banyak dari kita itu kawamin yang menduga-duga, Ragu. yang menduga-duga, yang hanya kadang-kadang kita syak, kita ragu terhadap rezeki kita. Terkadang kita sangat khawatir nanti gak bisa makan, nanti gak dapat apa-apa. Nah, karena itu kita disuruh berusaha. Yang penting berusaha, ya. Dan tadi bertakwa tadi, bertakwa kepada Allah, Allah nanti akan berikan jalannya. Allah yang akan menunjukkan jalan rezeki kita. Ibnu Athaillah mengatakan wasyakku fir rizki syakku fir razq. Orang yang ragu terhadap rezekinya sama dengan dia ragu dengan Allah yang Maha memberikan rezeki. Allah itu sudah siapkan semuanya, tinggal kita ambil. Tapi mengambilnya dengan usaha kita, dengan takwa kita. Dan ulama membagi rezeki itu ada dua macam. Ada rezeki yang bil kasbi, rezeki yang kita dapat karena kita usaha. Kita bekerja, kita berkebun, kita bertani, atau kita usaha-usaha yang lain. Tapi ada rezeki yang tanpa kita usaha juga ada. Tiba-tiba ada orang datang membawa makanan, membawa
uang, itu rezeki. Yang min haitsu la yahtasib, yang kita tidak usaha tapi datang. Ada kisah Ibrahim bin Adam. Ibrahim bin Adam itu adalah orang yang anak seorang penguasa pada zamannya, yang kaya raya, yang pekerjaan tiap harinya itu berburu. Berburu bukan karena untuk makan, tapi untuk kesenangan. Di padang pasir, berburu binatang-binatang yang ada di padang pasir. Ada kelinci, ada rusa, ada serigala, biawak, oh yang di sana. Suatu hari dia melihat ada burung yang bolak-balik dari arah utara ke arah selatan, balik lagi ke utara, dan dia di arah selatan sana itu ada gunung. Burung itu dari arah utara di paruhnya membawa kayak bawa makanan, kemudian melewati gunung itu, kemudian balik lagi ke utara tidak bawa apa-apa, dan balik lagi bawa lagi. Ibrahim bin Adam penasaran, ada apa di sebelah sana itu? Dia ikuti sampai balik gunung sana. Ternyata di sana ada orang yang sakit, yang tidak bisa apa-apa. Tapi rezekinya masih dicatat oleh Allah, dia punya rezeki. Sehingga ternyata burung itu bawa roti bekas, roti sisa dari mana, dibawa, dikasihkan yang sakit. Sejak itu Ibrahim bin Adam yang tadi hidup foya-foya di istana sadar bahwa selama ini dia tidak yakin rezeki itu Allah yang berikan. Tapi ternyata dia melihat semacam itu, benar-benar diambil pelajaran, semakin kuat imannya bahwa rezeki itu Allah yang ngatur. Sehingga dia keluar dari istananya. Dia tidak ingin lagi hidup di istana yang serba diatur, serba direncanakan. Dia keluar. Jadilah dia seorang pengembara yang semakin tebal imannya, semakin kuat takwanya, dan dia buktikan bahwa dia dengan cara demikian, dengan cara dia bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala, dia hidup dan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang kemudian Ibrahim akan menjadi seorang sufi. Awal-awalnya demikian. Kita tidak boleh syak, kita tidak boleh ragu terhadap rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun kita memang tidak tahu berapa banyak rezeki kita itu. Dan kita disuruh minta, kita disuruh berdoa, kita disuruh berusaha. Di sini dikatakan idza ra'aita man yasbahu mahmuman li ajli rizqi. Barang siapa yang dia gelisah karena rezeki, fa'alam annahu ba'idun min Allah. Ketahuilah orang yang demikian itu adalah orang yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Fa innahu law qala laka makhluqun la tastadilu badan bisababin wa ana u'tika khamsata darahima wa saqqat bihi wa huwa makhluqun faqir. Jika ada orang mengatakan pada Anda, la tastadil badan, besok tidak usah kerja, saya akan kasih kamu 5 dirham. Kemudian orang itu mau, tidak bekerja betul, karena menerima, karena dia percaya akan dikasih 5 dirham oleh seorang makhluk, oleh seorang manusia yang makhluk Allah sama-sama. Sementara dengan Allah Subhanahu wa taala dia tidak percaya. Maka dikatakan fakir, makhluk yang fakir, makhluk yang miskin, fakir.
fakir iman, fakir takwa, yang tidak percaya pada Allah Subhanahu wa taala. Fama taktafi bil ghaniyil karim alladhi dhamana rizqaka ma ajri min ajri. Kenapa dengan makhluk Anda percaya sedangkan dengan Allah tidak percaya? Ada cerita di sini an ba'din Nabbashi annahu taba ila Allah taala. Ini kisah seorang Nabbash. Nabbash itu adalah orang yang kerjanya membongkar kuburan. Ya, kalau di Arab itu kan, kalau sudah kuburan sudah agak lama itu dibongkar, diambil lagi untuk nanti bisa dikuburkan lagi orang lain. Karena itu misalnya di pemakaman Ma'la itu yang tidak banyak, yang tidak luas, tapi sampai sekarang masih kalau ada orang meninggal masih bisa masuk. Itu karena yang sudah lama diambil, kosong dan diisi lagi. Itu ada pekerjaan Nabbashin. Dia bertobat pada Allah Subhanahu wa taala karena apa? Faqala yauman li syaikhihi, pada sebuah hari dia mengadu kepada syekhnya, ya Sayyidi, nabastu alfa qabrin, aku udah bongkar 1000 kuburan. Fawajadtu wujuhahum muhawwalatun alal qiblah. Aku melihat mereka mukanya berpaling dari kiblat. Ya kan, kalau kaum muslimin kita dikuburkan menghadap kiblat. Tapi dia dapatkan kuburan-kuburan itu kita mayat itu berbalik, sudah tidak lagi menghadap ke kiblat. Faqala syekh, ya waladi, dzalika man syakkahum fi rizqihim. Ketahuilah bahwa mereka itu adalah orang-orang yang ragu terhadap rizkinya dari Allah Subhanahu wa taala. Dia berpaling karena ragu dengan Allah. Sampai sudah meninggal pun dia berpaling dari Allah Subhanahu wa taala. Ini bisa kita ambil pelajaran bahwa jangan kita ragu sama sekali bahwa yang memberi rezeki itu Allah Subhanahu wa taala. Kita disuruh usaha ya. Disuruh usaha. Disuruh berkebun, disuruh bertani, disuruh berdagang, disuruh bekerja untuk menjemput rezeki Allah Subhanahu wa taala. Itu tadi yang dua macam rezeki. Satu adalah rezeki yang kita tidak usaha pun dapat. Itu rezeki yang langsung kita makan. Memang terbatas. Kadang sekedar kita bisa hidup. Kalau kita ingin rezeki yang cukup, yang banyak, kita usaha. Harus ada usahanya. Karena usaha itu adalah menjadi sebab, menjadi alasan Allah bukakan yang lebih banyak rezeki untuk kita. Kan itu kita usaha, kita bertani, kita berkebun, berdagang dan lain-lain itu bukan karena kita tidak percaya pada Allah Subhanahu wa taala. Tapi inilah jalan yang Allah berikan. Inilah cara atau sistem yang Allah sudah ciptakan. Bahwa untuk kita bisa makan nasi itu harus ada yang menanam padi. Untuk kita bisa makan singkong, ada yang nanam singkong. Untuk kita bisa makan buah-buahan, ada yang nanam buah-buahan. Itulah yang usaha. Nah, kita meskipun kita tidak nanam, kita bekerja di bidang lain, kita bisa makan buah-buahan, bisa makan nasi. Itu yang tadi kita katakan bahwa itulah Allah ciptakan sistem kehidupan yang biasa disebut dengan sunnatullah. Atau kita biasa dikatakan sunnah alam, ya. Aturan alam, alami kita bilang. Alami itu tidak jauh dari
Sunnatullah yang Allah ciptakan memang dengan sistemnya. Allah memberikan atau menciptakan kita bisa berkembang, itu dibikin sistem. Kan manusia lahir bayi, kemudian berkembang menjadi dewasa, kemudian tua, kemudian meninggal. Itu sistem yang Allah ciptakan. Dan Allah menciptakan itu melalui sunatullah, hukum alam. Masih kecil. Kenapa masih kecil itu Allah titipkan anak bayi pada orang tuanya, pada ibunya terutama. Allah kasih rasa kasih sayang yang berlebih kepada anak-anak. Sehingga seorang ibu itu rela berkorban apapun demi anaknya selamat. Seorang ayah yang diberi oleh Allah kekuatan untuk bekerja di luar. Ada yang berburu, ada yang bertani, ada yang berdagang kemana. Sampai kadang harus merelakan nyawa taruhannya. Itu Allah ciptakan itu memang untuk menjamin bagaimana rezeki itu kemudian bisa terdistribusi dengan baik pada makhluk. Jadi ketika Allah ingin memberikan sesuatu pada kita, itu tidak langsung misalnya kita dijatuhi duit sekian juta atau buah-buahan tiba-tiba ada di rumah. Tidak seperti itu. Kita disuruh usaha, itulah sistem Allah. Karena itu kita disuruh untuk berusaha mendapatkan rezeki dengan cara usaha apapun yang halal, yang semuanya bermuara pada ridho Allah. Ya, jangan sampai kita mencari rezeki dengan jalan yang Allah tidak ridhoi, karena itu rezekinya tidak berkah. Dan Allah juga turunkan keberkahan pada rezeki yang halal. Tanda-tanda rezeki yang berkah itu adalah jika diberikan kepada keluarga, dimakan oleh keluarga, keluarganya tentram, keluarganya akur. Tapi ada rezeki yang kalau dimakan itu menjadi azab, menjadi sengsara, azaban wa wibalan. Kalau diberikan pada keluarga, keluarga jadi sakit-sakitan, keluarganya jadi tidak rukun, yang akhirnya menyisakan kesengsaraan. Itu diantara karena cara memperolehnya yang tidak benar. Ya, Ibu sekalian, akhir-akhir ini kita disajikan berita tentang korupsi yang luar biasa. Nauzubillah min dzalik. Untuk apa harta disimpan di rumah sampai satu brankas besar? Toh itu menjadi ketakutan sendiri karena itu disimpan. Berangkas semua ditutup dengan pintu yang disamarkan sehingga orang lain tidak tahu. Itu artinya memang uang itu uang tidak halal pasti, sehingga disembunyikan. Kalau itu uang halal, ngapain disembunyikan? Biasa saja. Dan uang yang halal tidak perlu disimpan di brankas yang seperti itu disembunyikan. Bisa dibelikan apa, bisa dibelikan apa. Itulah Bapak Ibu sekalian, pentingnya kita yakin pada Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah akan cukupkan rezeki kita selama kita bertakwa pada Allah, kita beriman pada Allah, kita beribadah pada Allah, dan kita berusaha. Karena itu kita tidak perlu juga ingin mendapatkan harta yang sangat banyak. Untuk apa harta sangat banyak?
Anak-anak kita itu Allah sudah sediakan rezekinya. Tidak perlu juga kita menyediakan istana untuk anak-anak kita. Belum tentu anak kita mau tinggal di istana. Kita bangunkan rumah yang megah, belum tentu anak kita mau tinggal di situ. Mungkin dia punya keinginan sendiri. Sudah banyak kisahnya orang tua yang menginginkan anaknya tinggal di bangunan rumah. Ternyata dia punya nasib kehidupan yang berbeda. Ternyata nasibnya dia punya pekerjaan di tempat lain, akhirnya rumahnya kosong. Kita memang kita disuruh untuk menyiapkan rezeki untuk anak, tapi tidak perlu berlebihan. Sekedar anak itu nanti bisa berkembang, kita siapkan dari orang tuanya. Kita memang tidak boleh meninggalkan anak itu fakir, kemudian kekurangan. Tapi untuk rezeki anak itu Allah sudah ngatur, menjaminnya. Kita tidak menjamin. terlalu khawatir. Amin. Betapa mungkin dari kita dulu masih kecil, kita nggak punya apa-apa. Orang tua kita juga mungkin juga tidak berlebih, tapi akhirnya bisa sekolah, bisa kuliah, bisa, karena rezeki itu ketika kita masih bergantung pada orang tua, rezeki kita dititipkan pada orang tua untuk kita. Tapi nanti ketika kita pisah dari orang tua, rezeki sudah langsung ke kita. Maka tidak perlu syak terhadap rezeki untuk kita, karena syak terhadap rezeki itu dikatakan di sini berarti kita syak juga, kita ragu juga terhadap Allah yang Maha memberikan rezeki pada kita. Ibnu Athaillah juga mengatakan, Inna Allaha arahahum min humumir rizq wa kallafahum bi syu'unil ibadah fakatallahu hamma humumir rizq wastara'u min syu'unil ibadah. Kita disuruh berusaha, bekerja untuk mencari rezeki. Tapi ini titik poin penting, jangan sampai kesibukan kita mencari rezeki itu menjadikan kita lupa ibadah. Kesibukan kita mencari rezeki, kita meninggalkan sholat. Kesibukan kita rezeki, kita meninggalkan perintah-perintah Allah. Dan bahkan kemudian menjalankan larangan-larangan Allah dengan mencuri, dengan yang tidak halal. Yang disuruh di sini adalah kita disuruh berusaha, tapi Allah juga menyuruh kita untuk beribadah pada Allah, untuk bertakwa pada Allah. Karena barang siapa yang bertakwa pada Allah sebenar-benar takwa, Allah akan berikan jalan keluar dari masalah-masalah yang dia hadapi, dan Allah akan berikan rezeki min haitsu la yahtasib, dari sisi yang kita tidak pernah duga-duga. Allahu yaqul wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha. Perintahkanlah keluargamu bis-sholat, dengan sholat. Perintahkanlah sholat. Kita orang tua sebagai seorang bapak atau seorang ibu bertanggung jawab mengajari anak-anak kita untuk bagaimana sholat. Dan kita awasi sampai dia benar-benar bisa melaksanakan sholat dengan baik. Kalau kita tidak bisa mendidik di rumah, mintalah pada guru, pada kiai, pada ustadz untuk mengajari anak kita sholat. Karena sholat itu adalah modal untuk kesolehan anak. Kita jangan berharap jika kita tidak bisa mengajarkan anak kita sholat, berharap anak kita soleh. Sulit. Awalnya adalah kita ajarkan adalah anak kita itu patuh pada orang tua, mendengar perintah-perintah orang tua sebagai didikan.
Perintah orang tua pada anak itu adalah mendidik agar anak itu rajin ibadah, patuh pada orang tua, dan bersikap baik. Itu perintah-perintah kita itu untuk mendidik mereka. Dan kita awasi mereka sampai mereka bisa benar-benar melakukan sholat. Wastabir 'alaiha. Bukan hanya perintah sholat, kemudian kita marah-marah dan kita putus asa. Allah sudah tahu bahwa mendidik anak itu tidak mudah. Mendidik anak itu juga susah. Karena itu disebutkan wastabir 'alaiha, bersabarlah. Kadang-kadang anak diperintah untuk sholat hanya atau iya tapi nggak beranjak-anjak. Ya kita sabar. Ingin kita ingatkan lagi. Atau ayo sholat. Sabar. Kalau kita nggak sabar, kita marah-marah, justru anak itu malah nggak mau sholat. Kita suruh wastabir 'alaiha. Lanjut ayatnya apa? La nas'aluka rizqa. Allah tidak meminta rizki pada kita. Bal nahnu narzuquk. Nahnu narzuquk. Kamilah, Allah lah yang berizki untuk kita. Ini ada sebab akibat. Ayat ini pertama menyuruh kita untuk memerintahkan pada keluarga kita untuk sholat. Ya, kemudian kita bersabar dalam memerintahkan, dalam mengajarkan anak-anak untuk sholat itu kita bersabar. Jangan putus asa dan jangan bikin anak kita putus asa. Dan jangan khawatir terhadap rezeki. Artinya apa? Jangan sampai kita sibuk bekerja, tidak sempat memperhatikan anak, ibadahnya bagaimana, alasannya karena kerja. Alasannya karena mencari rezeki. Ini seolah-olah ayat ini sudah begitu, bahwa ada orang-orang yang ketika disuruh untuk memperhatikan keluarganya, bagaimana ibadahnya, bagaimana sholatnya, orang itu tidak melaksanakan karena sibuk mencari rezeki. Allah jawab, la nas'aluka rizqa. Allah tidak meminta rezeki dari kita, tidak menanyakan rezeki. Nahnu narzuquka. Kamilah, Allah lah yang memberi rezeki. Makanya kita ini yang menjalankan sesuai dengan sunnah Allah, perintah Allah. Kita disuruh bekerja. Tapi kita jangan melupakan ibadah kita. Jangan lupakan keluarga kita untuk beribadah. Jangan lupakan kita mendidik keluarga kita, anak-anak kita, cucu-cucu kita untuk beribadah. Bagaimana mereka sampai benar-benar bisa beribadah. Dan jangan dikaitkan itu dengan rezeki, karena Allah yang memberi rezeki. Wal 'aqibatu lit taqwa. Akhir ayat itu. Wal 'aqibatu lit taqwa. Aqibah itu adalah setelah proses dari orang-orang bertakwa itu akibatnya apa? Kalau tadi dilaksanakan benar, maka kita punya keluarga yang saleh salihah, kita juga punya rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya kita dengan keluarga kita sama-sama menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian Bapak Ibu sekalian, ngaji kita pada sore hari ini, dan sekali lagi saya menyampaikan dari kitab Ibnu Athaillah ini agar kita jangan ragu terhadap rezeki. Allah yang berizki, kita disuruh berusaha, tapi usaha itu pertama kita mesti ibadah kita perhatikan. Bukan hanya kita, tapi keluarga kita juga. Keluarga kita juga. Kalau sudah begitu, insya Allah keluarga-keluarga yang ahli ibadah tidak ada kekurangan rezeki. Insya Allah. Demikian.
Kami akhiri, mari kita sama-sama berdoa. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sayyidil awwalin wal akhirin wa sallim wa radallahu tabaraka ala sahbi rasulillahi ajma'in hatta yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana ba'dahu tafarruqan ma'suma wa la tad'a minna wa la fina shaqiyan wa la mahruma. Allahumma ij'al sabahana sabah as-salihin wa lisanana lisan al-dhakirin wa qulubana qulubal khashi'in wa nas'aluka khairas sabah wa khairal masa wa khairal qadar wa qadar wa khairal ma jara bihi qalam bi rahmatika ya arhamar rahimin wa la tahzanna sayyidatana ala rusul khalaiq. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma barik lana fi dhurriyyatina wa la tadurruhum warzuqhum fi ta'atika wa fiqna birrahim. Allahumma nawwir qulubahum bi nuri hidayatika kama nawwarta al-ardh bi nuri syamsika wa qamarika badana badana rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.